Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali. Bersama saya Pendeta Romoli Sihaan. Semoga hari ini kita tetap semangat ya, dan terus bersuka cita penuh pengharapan kepada Tuhan. Karena seperti hari-hari yang lalu, hari ini pun kita percaya kalau Tuhan selalu menyertai, amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita sejenak meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman yang akan kita dengar boleh menuntun dan mengajar kita serta memberi hikmat tentunya, agar kita dimampukan melakukan hal-hal baik yang berkenan dengan Tuhan. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami pada hari ini. Sepanjang malam kami di dalam penyertaan Tuhan, dan kami percaya sepanjang hari ini pun penyertaan-Mu selalu ada. Kami mau belajar dalam firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh bekerja, mengajar dan menuntun hidup kami untuk melakukan banyak hal baik yang berkenan kepadamu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 19 September 2023 tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 29 dalam bahasa Batak Ulaon ni Apostel 5 ayat 20 sia. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Dungi ninna si Petrus dot aka Apostel 5 mangalusi. Ikon oloat do iba di debata asa di colma. Kita harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berulang-ulang saya sering sekali mengatakan, dan pasti orang-orang Batak tahu, dan ini mungkin pernah kita ucapkan. Si sogodo, si dokna, tikos. Banyak orang tidak berani menyaksikan kebenaran, mengatakan kebenaran di dalam persekutuan karena takut dibenci orang. Karena takut dijauhi, nanti gak punya teman, nanti hidup tidak nyaman. Nah, hari ini kita belajar apa yang dilakukan oleh Paulus bersama dengan teman-teman sepelayanannya. Paulus tidak takut, Paulus tidak gentar untuk mengatakan kebenaran sekalipun banyak orang yang tidak menyukainya. Akibat dari pernyataan Paulus, akibat dari kesaksiannya tentang firman Tuhan, membuat Paulus harus menerima resiko yang besar, yaitu dia harus dipenjara. Kalau ini kita tanya kepada diri kita, apakah kita berani, kita mau dipenjara karena menyaksikan Kristus di dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan ketika ada ancaman, ketika ada tantangan, kita pergi menghindar, cari keselamatan. Saudara, hari ini kita diingatkan di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Mungkin di dalam ketaatan kita kepada Tuhan, kita harus keluar dari zona nyaman. Sementara banyak orang yang tidak mau keluar dari zona nyamannya, bukan? Mau di situ aja supaya semua baik-baik saja. Tapi hari ini Paulus keluar dari zona nyaman, dan dia harus masuk ke tempat yang tidak aman karena membela atau karena menyaksikan tentang Tuhan.
Di dalam kesaksiannya banyak orang yang menjadi percaya. Sehingga orang-orang Yahudi yang taat akan Taurat tidak menyukainya. Saudara, apa yang mau kita pelajari dari pesan firman Tuhan pagi ini? Sekalipun orang tidak suka, sekalipun itu tidak berkenan kepada orang banyak, jika itu berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, teruslah beritakan. Baik atau tidak baik waktunya. Katakanlah, sekalipun kita harus dikucilkan, sekalipun kita harus dibenci banyak orang, jadilah saksi Kristus yang setia. Hari ini Paulus mau mengajar kita bahwasanya kita harus taat, kita harus takut kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Tapi memang di situasi kehidupan kita ini sangat dilematis, dan kita sulit atau bahkan tidak berani untuk mengambil keputusan. Apakah tetap mengikut Tuhan atau kita mau berpaling dari Tuhan asalkan kita selamat di bumi ini? Saudara, mungkin kita bisa luput dari penghakiman dunia. Kita bisa selamat karena penyimpangan kita akan Tuhan. Tetapi ingatlah, waktumu hidup di bumi ini terbatas. Ada waktu yang ditentukan Tuhan. Saatnya engkau akan kembali. Saatnya aku akan kembali. Oleh karena itu, ketika kita akan kembali kepada Tuhan, apa yang akan kita pertanggungjawabkan? Apa yang sudah kita lakukan? Hari ini kita sedang memulai proses untuk sampai ke sana. Paulus mengajarkan kita untuk tidak takut kepada manusia, tidak lebih taat kepada manusia, tetapi takut dan taat kepada Tuhan. Sekalipun kita harus keluar dari zona nyaman ya, karena memang ketika kita keluar dari zona nyaman, banyak hal yang menyakitkan, banyak hal yang menyusahkan. Tetapi percayalah, di dalam proses sakit, proses kesusahan itu, Tuhan bekerja dan akan selalu menolong kita. Amin. Dan ketika kita menyelesaikan pertarungan, ketika kita mengatasi berbagai-bagai persoalan, engkau telah menjadi pribadi yang hebat, menjadi pribadi yang kuat, yang menjadi pewaris di dalam kerajaan surga. Mahkota kehidupan akan menjadi milikmu, mahkota kehidupan akan menjadi milikku, milik kita, orang-orang yang setia dan yang percaya. Kiranya Tuhan memampukan kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami tahu untuk menyaksikan Kristus dalam hidup kami, di situasi kehidupan kami masa kini itu tidaklah mudah. Tetapi kami mau belajar seperti Paulus, bagaimana tetap setia kepada Tuhan, sekalipun kami di dalam keadaan susah, di dalam keadaan tertekan. Kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau akan terus menolong, menyertai, dan akan menyelamatkan kami. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk tetap taat dan takut hanya kepada-Mu. Karena kami percaya ada buah yang baik, ada berkat yang indah akan Tuhan berikan ketika kami tetap setia kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup ini hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Horas.